Bagaimana cara untuk selalu husnudzon ketika banyak bisikan-bisikan untuk bersuudzon? Nah, ini cakep ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cara husnudzon di tengah banyak bisikan untuk suudzon, untuk prasangka buruk. Nomor 1, perbanyak baca surat An-Nas. Minta tolong dulu sama Allah. Allah udah ngajari ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang banyak baca surat An-Nas itu perlindungan untuk bisikan-bisikan yang ruwet-ruwet macam-macam ya, ganggu hati itu. Surat An-Nas itu doa yang paling mujarab. Allah yang ngajarkan langsung. Doanya jalankan dulu, nomor 1. Kemudian nomor 2, suudzonnya bagaimana dulu? Karena kalau untuk waspada boleh suudzon. Contoh, ya jam 2 malam ada yang gedor pintu rumah. Suudzon dulu. Ketoknya rampok iki. Ya, siapkan pentungan. Ya, siapkan pentungan gitu kan ya. Tapi jangan suudzon total. Harus ada husnudzonnya. Kalau model begini kan, atau jangan-jangan tetangga ini istrinya mau melahirkan bingung ya. Ya, seperti itu. Maka ada husnudzonnya, ada suudzonnya. Itu untuk waspada. Di jalan ketemu orang, wajahnya kok mencurigakan. Nih wajah-wajah nih ya, modelnya penipu ini. Ya, modelnya penipu, wajah-wajah maling. Tidak tahu maling kecuali pernah. Tidak tahu penipu kecuali pernah. Mungkin begitu kan ya. Kelihatannya gelagat. Mungkin dia belajar dari mana, dari buku kan, membaca nih wajah penipu begini, wajah pencuri begini, gesturnya begini, udah pernah belajar. Ilmunya belajar. Lihat ciri-cirinya ada. Gak boleh kemudian diputuskan ini maling, gak boleh, belum berbuat kejahatan. Yo hati-hati saja. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Jadi suudzon itu ketika kita udah putuskan 100%, ketok palu, tuk, itu namanya prasangka buruk. Tapi kalau ada masih kalimat mudah-mudahan saya salah. Sebagai langkah untuk waspada, namanya bukan suudzon, namanya waspada. Waspada itu harus, mukmin itu harus waspada. Yang tidak boleh berprasangka buruk, menjustifikasi seseorang dengan keburukan, itu nggak boleh. Terus caranya bagaimana biar bisa husnudzon? Gampang, contoh. Misalnya kok ada orang di depan kita ini perilakunya nggak beres gitu ya. Perilakunya nggak beres, husnudzonnya dengan semoga dia nanti diberi hidayah taufik untuk bertobat. Jangan nanti ada orang mabuk, cetom dem ya. Contoh, ini air ya, ini air. Tapi misalnya ada orang jelas minum minuman keras, minuman memabukkan. Misal ya, orang itu minum. Jangan Anda mengatakan, oh dia wali. Jadi kalau yang mabuk dia nggak apa-apa. Nggak boleh. Syariatnya kita melihat itu minuman keras diminum, haram diminum, maka husnudzon kita bukan mengatakan kalau buat dia nggak apa-apa, salah. Buat siapapun yang haram ya haram. Husnudzonnya bagaimana? Mudah-mudahan insya Allah dia akan bertobat. Dia dapat hidayah. Itu namanya husnudzon kalau lihat kemaksiatan nyata di depan mata. Nah sekarang kalau lihat bukan kemaksiatan, contoh. Ya maksudnya kemaksiatannya baru awal-awal kemaksiatan, belum kemaksiatan total. Kok lihat ada mas-mas boncengkan pekerja begitu-begitu. Ngomongnya nggak enak, ada anak-anak kecil kan ya. Mas-mas boncengkan yang begitu-begitu, paham ya? Masuk ke kamar sebuah hotel. Ini kan tanda-tanda maksiatnya ada jelas, memboncengkan yang bukan mahramnya, betul kan ya? Dan yang diboncengkan jelas pekerjaannya seperti itu. Ini kan tandanya jelas. Kita nggak boleh mengatakan, oh ini pasti di dalam sana zina. Nggak boleh, itu suudzon karena kita tidak melihat, nggak boleh. Maka husnudzon kita bagaimana? Ya mungkin di dalam sana dia mau ngasih nasihat. Mungkin toh ya. Oh mungkin loh. Oh iya dinasehati. Ojo suudzon. Mungkin mau ngasih nasihat satu. Yang kedua, oh mungkin tadi sebelum diboncengkan sudah dinikah. Mungkin toh ya. Mungkin sudah dinikah. Yang ketiga, oh mungkin itu istrinya sendiri. Cuman dia nikahnya siri, orang nggak tahu.
Mungkin bisa terjadi enggak? Bisa. Jadi kalau kemaksiatannya itu tidak nyata, enggak nyata maksiat, enggak lihat sendiri, enggak boleh kita mengatakan itu seperti itu. Yang ada kita ambilkan arti yang baik. Tapi kalau kemudian disudoni sama orang yang bersangkutan, dikira begitu-begitu, ya salah dewe. Termasuk yang bersangkutan itu berbuat salah. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang menyebabkan orang suudzon. Sehingga dikatakan dalam sebagian kitab, yang seperti itu kalau disuudzoni, yang suudzoni tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena karena dia secara zahir melakukan perbuatan yang mengarah membuat orang menuduh seperti itu. Cuman kita diajari jangan berpikir yang seperti itu. Ojo ngergeti ati. Jelas ya?